Baik, selamat datang semua. Terima kasih sudah hadir untuk diskusi online pada hari ini. Sebelumnya, terima kasih untuk anggota kelompok 1 Etika telah hadir secara online pada diskusi kita siang ini. Kita di sini akan membahas beberapa problem etis yang muncul dalam film Evan Almighty. Sebelum kita melanjutkan diskusi, saya akan memberikan alur singkat dari film Evan Almighty untuk memberikan konteks bagi pembahasan kita. Di mana film Evan Almighty adalah sebuah komedi religi yang merupakan sequel dari Bruce Almighty. Film ini bercerita tentang Evan Baxter, seorang mantan penyiar berita yang baru saja terpilih sebagai anggota Kongres Amerika Serikat, pindah ke rumah baru bersama keluarganya. Setelah berdoa untuk mengubah dunia, Tuhan yang diperankan oleh Morgan Freeman muncul dan memerintahkan Evan untuk membangun sebuah bahtera seperti Nabi Nuh, di mana awalnya Evan skeptis, namun berbagai tanda dan kejadian aneh membuatnya percaya. Meskipun menghadapi cemoohan dari masyarakat, tekanan pekerjaan dan keraguan keluarganya, Evan tetap membangun bahtera. Pada akhirnya, bahtera tersebut menyelamatkan banyak orang ketika sebuah bendungan jebol dan terjadi banjir besar. Di film ini mengangkat tema iman, keberanian, dan tanggung jawab moral. Nah, sekarang di sini kita akan lanjutkan diskusi kita memperbincangkan problem etis pada film ini. Yang pertama, apa yang membuat Evan percaya bahwa Morgan Freeman dalam film itu adalah Allah atau Tuhan. Yang kedua, mengapa Evan merasa wajib membuat bahtera meskipun hal itu akan merugikan keluarga dan karirnya. Ketiga, etika normatif manakah yang sesuai dengan problem film ini, mengapa. Dan keempat, apakah kelemahan dari dan kelebihan etika normatif yang kita pilih di film ini. Baik, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama dulu. Pertanyaan pertama, apa yang membuat Evan percaya bahwa Morgan Freeman dalam film itu adalah Allah atau Tuhan itu sendiri? Silakan menurut pendapat teman-teman anggota kelompok. Mungkin Kak Nina bisa duluan. Nina mungkin masih ke mute ya Kak? Kak Nina mungkin. Oke, perkenalkan nama saya Azmina. Jadi, menurut saya, Evan mulai percaya bahwa Morgan Freeman adalah Tuhan karena berbagai tanda dan mukjizat yang ditunjukkan kepadanya. Misalnya, ketika Evan diberi arahan yang spesifik dan mendapatkan alat-alat untuk membangun bahtera secara ajaib. Menurut Bang Dean? Aku sih setuju sama Kak Nina. Mungkin selain itu Morgan Freeman tampil dengan cara yang penuh bijaksana dan kekuatan supranatural yang membuat seorang Evan merasa bahwa ia berhadapan dengan entitas yang lebih tinggi. Baik, Bang Ganes bagaimana? Evan juga mengalami pengalaman pribadi yang sangat kuat, Mas Genta. Misalnya seperti kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Seperti hewan-hewan yang datang kepadanya secara berpasangan gitu, Mas Genta. Kalau menurut Mas Maun? Setuju juga sih. Morgan Freeman itu memberikan bukti nyata seperti memanifestasikan bahtera di depan mata Evan. Hal ini menguatkan keyakinan Evan bahwa ia benar-benar sedang berhadapan dengan Tuhan. Menurut Yasaren? Selain itu, Morgan Freeman juga mengajarkan nilai-nilai moral dan memberikan Evan misi yang sangat besar, yang membuat Evan tuh merasa bahwa hanya Tuhan yang bisa memberinya tugas sebesar itu loh. Baik, jadi di sini kita sepakat ya bahwa berbagai tanda dan mukjizat yang ada di film ditunjukkan kepada Evan membuatnya percaya bahwa Morgan Freeman ini adalah sebagai Tuhan. Baik, mari kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Menurut teman-teman, mengapa sih Evan itu merasa wajib membuat bahtera meskipun hal itu akan merugikan keluarganya dan juga karirnya? Silakan mungkin menurut Kak Nina duluan. Oke ya, kalau menurut saya ya, Evan merasa bahwa dia memiliki tanggung jawab moral yang besar. Ia percaya tugas tersebut datang langsung dari Tuhan dan menolak tugas itu sama saja dengan mengingkari imannya kepada Tuhan. Gitu, Gen. Menarik. Menurut Bang Dean? Ya, betul sih apa yang katakan Nina bilang, dan Evan juga merasa bahwa ada alasan besar di balik perintah untuk membuat sebuah bahtera. Ia yakin bahwa tugas itu penting untuk keselamatan banyak orang meskipun konsekuensinya sih berat.
Konsekuensinya berat ya. Menurut Bang Ganes, Kalau pendapat saya sih, Evan ini tuh mungkin juga melihat ini tuh sebagai ujian iman gitu, Mas Genta. Iman dan ketaatannya gitu, sebagai dia juga seorang manusia. Ia melakukan tugas ini membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan meskipun menghadapi kesulitan yang besar gitu, Mas Genta. baik. Eh, menurut Mas Maulana dan Kak Sharon, Hmm, menurut saya tidak hanya itu juga sih, Evan mulai melihat tanda-tanda bahaya yang akan datang. Hal ini terus memotivasi untuk terus membangun Bahtera meskipun keluarganya meragukan dan karirnya terancam. baik. Ya, kalau selain itu juga menurut saya Evan ini mungkin ya dia merasa bahwa dirinya sebagai seorang pemimpin yang dipilih Tuhan, dia tuh harus menunjukkan kepemimpinannya yang bertanggung jawab. Bahkan jika itu berarti harus mengorbankan kepentingan pribadinya juga. Wah, menarik. Jadi Evan merasa wajib membangun Bahtera karena tanggung jawab moral, iman, dan juga tanda-tanda bahaya yang ia lihat. Nah, baik, sekarang mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu mengenai etika normatif. Etika normatif manakah yang sesuai dengan problem film ini? Mengapa? Silakan argumen teman-teman. Kak Nina. Kalau menurut saya ya, etika yang cocok di sini adalah etika deontologi sesuai dengan program ini, Mas Yen. Kenapa? Evan itu bertindak berdasarkan kewajiban moral dan perintah Tuhan, terlepas dari apapun itu konsekuensinya. Begitu. Hmm, aku setuju sama Kak Nina. Deontologi menekankan tindakan berdasarkan aturan dan kewajiban moral. Evan merasa bahwa mematuhi perintah Tuhan adalah kewajiban utamanya. Menarik. Dari Kak Nina dan Bang Dean berprinsip etika deontologi. Menurut Bang Ganes dan Mas Maulana, Kalau saya nih agak berbeda gitu ya mungkin ya. Tapi kalau pendapat saya itu bagaimana dengan utilitarianisme gitu, Mas Genta. Jadi mungkin Evan juga mempertimbangkan manfaat yang lebih besar bagi banyak orang dengan membangun Bahtera. Dia ingin menyelamatkan banyak orang dari bencana gitu, Mas Genta. Hmm, mana Bang Smaul? hmm, ya menurut saya juga utilitarianisme ini juga cukup relevan sih kayaknya ya. Tapi saya rasa deontologi lebih kuat di sini karena fokusnya pada kewajiban dan aturan moral. Evan juga tidak mempertimbangkan manfaat pribadi atau keluarganya, tapi fokus pada tugas yang diberikan Tuhan gitu. Menarik. Sini Bang Dean dan Kak Asnia deontologi, sementara Mas Maulana dan Bang Ganes utilitarianisme ya. Bagaimana dengan Kak Sharon sendiri? Kalau saya sendiri juga setuju dengan Maulana dan Bang Ganes ya. Memang benar utila Risma, apa sih? Utilitarisme, Kak, ya. Utilitarisme ini bisa menjadi sudut pandang tambahan, tetapi keputusan Evan lah lebih terlihat sebagai kepatuhan terhadap aturan moral yang ditetapkan oleh Tuhan. Menarik jawaban dari teman-teman. Jadi kita cenderung setuju ya bahwa deontologi lebih sesuai dengan problem dalam film ini karena fokus pada kewajiban moral, dan juga ada sisi dari utilitarianisme. Baik, sekarang menurut teman-teman apa sih kelemahan dan kelebihan dari etika normatif ini? Menurut Kak Nina? Oke, sekarang aku bahas dari kelebihannya ya. Kelebihan dari yang tadi saya usung yaitu kelebihan dari deontologi ya. Deontologi. Dalam teologi itu ini memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang harus dilakukan tanpa harus memikirkan konsekuensinya. Ini dulu nih. Terus ini memberikan kerangka moral yang kuat buat kita. Itu benar, Kak. Cuman mungkin kelemahannya si deontologi ini bisa terlalu kaku. Dalam kasus Evan, dia ngabain keluarganya sama karirnya. Ya gimana ya? Dan terkadang juga deontologi ini tuh bisa menjadi sulit diterapkan dalam situasi kompleks gitu, di mana berbagai kewajiban moral tuh harus bertentangan satu sama lain, Mas Genta dan Kanina gitu.
Eh, Kalau menurut saya sih, kayaknya dia juga punya kelebihan lain ya dari deontologi ini, eh, bahwa dia dapat memotivasi tindakan yang benar, bahkan dalam situasi sulit seperti tadi itu, seperti yang kita lihat di kejadian Evan ini ya, Hmm, gitu. menarik, ya. Menurut Kak Saren? Kalau saya melihat di sisi lain, sorry nih, di sisi lain deontologi ini bisa membuat seseorang mengabaikan konsekuensinya nyata dari tindakannya yang bisa berbahaya dalam beberapa situasi. Oh, baik. Nah, jadi kita mengidentifikasi bahwa deontologi ini memberikan kerangka moral yang kuat ya. Namun bisa kaku juga dan mengabaikan konsekuensi seperti tadi bisa berbahaya dalam beberapa situasi menurut Kak Sharon. Baik, mari kita lanjutkan diskusi kita, teman-teman. Pertanyaan lain yang perlu kita bahas yaitu apakah Evan menunjukkan keberanian moral dan dalam tindakannya? Bagaimana menurut teman-teman dalam melihat film ini? Bagaimana Kak Nina dan Oke, Bang Dean? oke. Menurut saya, dalam film Evan ini, sosok Evan memang menunjukkan keberanian moral ya. Dia mengambil resiko besar dengan mengikuti perintah Tuhan, meskipun dalam beberapa part dia itu merugikan untuk dirinya dan keluarganya. Aku setuju sih, keberanian moralnya itu dilihat dari keberaniannya menghadapi cemooh dari masyarakat yang membuat bahtera dan tekanan dari pekerjaannya, ia tetap teguh pada keyakinannya. Mungkin kalau saya itu agak condong bahwa argumen saya itu adalah argumen keberanian moralnya gitu. Mungkin dianggap sebagai keras kepala atau ketidakmampuan untuk kompromi. Namun bagaimana jika dia salah dan semua pengorbanan itu sia-sia? Hmm, Kalau menurut saya ya, keberanian moral juga seringkali membutuhkan keteguhan hati dan keyakinan yang kuat. Dalam kasus Evan ini, keyakinannya sangat kuat sehingga dia bersedia menghadapi konsekuensinya itu yang mungkin timbul. Hmm. Menurut Kak Sharon? Kalau menurut saya keberanian moral Evan ini juga ditunjukkan melalui upayanya untuk menjaga keluarganya, tetapi supaya keluarga itu tetap aman meskipun mereka meragukannya nih. Nah, Evan ini mencoba meyakinkan keluarganya dan melibatkan keluarganya dalam tugas-tugas ini. Sangat menarik pandangan dari teman-teman anggota kelompok. Jadi kita di sini sepakat ya bahwa Evan menunjukkan keberanian moral meskipun ada potensi bahwa tindakannya bisa dianggap apa tadi sebagai keras kepala dan lainnya. Lalu bagaimana dengan etika kebijakan? Bagaimana pandangan etika kebijakan terhadap tindakan Evan ini? Silakan pendapat teman-teman. Oke, dari aku kali ya. Hmm. Kalau kita bahas lebih dalam tentang etika kebijakan, tindakan Evan ini bisa dilihat sebagai ekspresi dari tindakan kebijakan seperti keberanian Evan, terus kesetiaan dan integritasnya. Dia bertindak sudah sesuai dengan nilai-nilai moral yang ia percaya itu Gen. Betul, etika kebijakan menekankan pada karakter dan niat di balik sebuah tindakan. Evan bertindak dengan niat baik untuk melindungi orang lain yang merupakan kewajiban moral. Namun kalau saya, apakah tindakan Evan ini mencerminkan kebaikan lainnya seperti kebijaksanaan, lalu membangun bahtera tanpa bukti konkret, itu bisa dilihat sebagai kekurangan yang bijaksana gitu, Mas Genta. Hmm. Menurut Mas Paul dan Kak Sharon? Menurut saya ini di sisi lain ya, bisa juga dilihat bahwa Evan menunjukkan kebijaksanaan melalui keyakinan spiritual itu. Dia percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar yang mungkin tidak bisa dia lihat sepenuhnya gitu. Kalau saya melihat sebuah etika kebajikan itu juga mengharuskan kita untuk mempertimbangkan keseimbangan antara berbagai kebajikan. Mungkin Evan harus lebih bijaksana dalam mempertimbangkan dampaknya terhadap keluarganya. Baik. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa tindakan Evan ini dapat dianalisis dari perspektif etika kebajikan dengan fokus pada karakter dan niatnya itu ya.
Namun ada juga pertanyaan mengapa keseimbangan antara berbagai kebajikan itu sendiri. Baik, di sini teman-teman terakhir, mari kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan terakhir, apakah tindakan Evan berkontribusi pada kebaikan bersama? Lalu mengapa mengapa tidak menurut teman-teman? Mungkin pendapat terakhir dari Kak Nina, Bang Dean. Dari aku lagi ya. Kalau aku sih ngelihat film ini, saya tuh udah percaya bahwa tindakan Evan ini sudah berkontribusi pada kebaikan bersama, karena dia tuh udah berusaha banget ngelindungin banyak orang dari bahaya yang akan datang gitu kan. Oh, siap. Menurut aku ya, meskipun tindakannya merugikan dirinya sendiri, keluarganya, tapi niatnya adalah untuk menyelamatkan banyak nyawa. Tentunya itu merupakan sebuah kontribusi positif bagi masyarakat, kebaikan bersama. Menurut Bang Ganes? Kalau saya sih Mas Genta ya, kita juga harus mempertimbangkan gitu. Jadi apakah ada cara lain gitu yang bisa dilakukan Evan untuk mencapai tujuan yang sama tanpa merugikan keluarganya? Ya mungkin ada solusi yang lebih baik gitu. Mungkin Mas Maulana juga bisa menjelaskan gitu dengan Kak Sharon. Kalau menurut saya dalam situasi ekstrim seperti yang dialami Evan tersebut, mungkin tidak ada banyak pilihan lain kali ya, Bang Ganis. Keputusannya untuk membangun Bahtera adalah tindakan langsung yang dapat diambil dalam waktu yang singkat, gitu. Kalau saya secara keseluruhan dari film ini, terus saya melihat meskipun keluarganya awalnya dirugikan, mereka juga akhirnya toh bisa memahami dan mendukung tindakan Evan, menunjukkan bahwa tindakan tersebut membawa kebaikan bersama bagi keluarga dan komunitas. Jadi ya keluarganya mendukunglah sepenuhnya gitu. Wah, menarik. Terima kasih ya untuk pandangan-pandangan dari teman-teman anggota kelompok 1. Nah, di sini kita sudah membahas banyak aspek etis dari tindakan Evan dalam film ini. Diskusi ini sangat kaya dan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Terima kasih semuanya atas diskusi yang sangat menarik dan mendalam hari ini. Kita telah membahas berbagai aspek etis dalam film Evan Almighty. Baik, kita sepakat bahwa Evan menunjukkan keberanian moral yang luar biasa dalam menghadapi tantangan, dan meskipun tindakannya mungkin terlihat keras kepala, niatnya untuk menyelamatkan banyak orang mencerminkan tanggung jawab dan integritas yang tinggi. Baik, terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan kontribusi semua anggota kelompok 1. Semoga diskusi ini bermanfaat dan memberikan perspektif baru tentang problem etis dalam film ini. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Ginta. Terima kasih.